Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Kaum muslimin dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pemberi, Tuhan Maha Pengasih dan Peluas Asih, dan Tuhan yang telah mengaruniakan segala kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan selanjutnya akan menjadikan wasilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Ummi, pembawa risalah ilahi untuk kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia ini sampai dengan akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, belajar segala sesuatu itu tidak harus di bangku sekolahan. Namun apapun yang kita temui itu bisa kita jadikan i'tibar untuk mencari sebuah hikmah, untuk mencari sebuah pengetahuan. Sebagaimana guru saya dulu, Allah yarham, Kiai Haji Muslih Qari, ketika mengajarkan tafsir Jalalain, menyampaikan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam juga belajar. Ketika belajar tentang nama-nama benda yang di alam ini, itu belajar by doing, learning by doing. Ketemu A, diberitahu nama ini adalah ini namanya A, ini namanya B, dan yang lainnya seperti itu. Begitupun dengan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat banyak menemui hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Al-Fakir seringkali menemui hal-hal seperti itu ketika berangkat sekolah dari Kalasan sampai dengan Al-Azhar. Suatu saat Al-Fakir ketemu disalib orang yang naik motor, namun di belakangnya ada mantolnya mau jatuh. Disalib orang, di belakangnya ada karet pengikatnya yang masih ngelewer. Ataupun ada orang yang sedang berboncengan, tetapi yang berboncengan roknya melambai-lambai sehingga rawan untuk gubet, dalam bahasa Jawanya dirantai dan lain sebagainya. Ini adalah fenomena yang kita temui dalam keseharian kita. Nah, dalam hal ini kepedulian kita itu sangat dibutuhkan. Semangat kita untuk berbagi, semangat kita untuk ngelingke saudara-saudara kita yang mungkin kita temui, ini sangatlah penting untuk kita sampaikan. Walaupun berbagi kita itu hanya sekedar ngelingke, Mas nyuwun sewu mantole mau jatuh, atau Mas taline durung dijiretke, atau Mbak nyuwun sewu roknya nanti ndak gubet bahaya. Ini mungkin menurut kita adalah sepele, tetapi ketika ini kita lakukan dengan ikhlas akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat,
Ayyun nasi ahabbu ilallah. Orang yang seperti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik, paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Seperti apa yang sudah Al-Fakir sampaikan di depan, apapun yang kita lakukan, walaupun mungkin itu remeh buat kita, mungkin itu kadang sepele, ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita. Nah, yang seperti ini perlu kita bantu, perlu kita pelihara, dan perlu kita tumbuhkan dalam diri kita dan dalam diri kita semuanya. Wabil khusus kaum muslimin rahimakumullah. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, di mana apapun yang kita lakukan akan mendapatkan imbalan berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kepedulian itu dapat muncul di dalam diri kita? Yang pertama adalah dengan rasa empati. Dengan empati kita terhadap orang lain, ketika kita menemui hal-hal ganjil seperti itu, tentunya kita akan langsung mengingatkan. Jiwa kita terpanggil, bagaimana seandainya itu terjadi kepada diri kita. Kita lagi naik motor, mantol kita jatuh, atau kita lagi naik motor, tali karet kita ngubet, atau rok kita ngubet di dalam sepeda motor sehingga terjadi eksiden. Tentunya itu tidak kita harapkan, dan begitu pun juga tidak diharapkan terjadi pada orang lain. Maka dengan rasa empati kita tersebut, kita akan dengan mudah nanti mengelekkan. Jiwa kita terpanggil untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Yang pertama adalah itu. Yang kedua, dengan menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita. Ketika kita menumbuhkan kesadaran bahwa segala sesuatu kebaikan itu pasti akan menghasilkan kebaikan. Sebuah kebaikan yang kita lakukan tentunya akan menghasilkan, memanenkan, atau menuai kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Insya Allah dengan semangat seperti itu akan menjadi kesadaran buat kita. Dan yang ketiga adalah dengan kecukupan diri kita. Kalau yang Al-Fakir contohkan tadi adalah hal-hal sepele yang tidak membutuhkan modal. Namun lebih luas lagi, kita bisa memperluas perhatian, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di sekitar kita. Ketika kita dikaruniai kelebihan, maka kita dengan mudah akan bisa berbagi dengan saudara-saudara kita di sekeliling kita yang kekurangan. Mudah-mudahan dengan semangat berbagi itu akan tumbuh kebahagiaan, melahirkan kebahagiaan dalam diri kita. Dan apabila ini diawali dari pribadi-pribadi yang ada di negara ini, fa insya Allah agama kita, lingkungan kita, negara kita akan tumbuh semangat-semangat berbagi dan menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.